Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ismail dari kelas RPLC. Kali ini saya akan memberi tutorial PHP tentang PHP di hari ketiga. Oke, pertama kita buat filenya dulu. Pertama itu tentang fungsi dasar PHP. Fungsi dasar. Nah, untuk isinya kita diawali dulu dengan seperti ini ya, PHP. Nah, ini itu sangat penting sekali dan ini termasuk untuk menyambungkannya dengan PHP gitu ya, kodenya itu. Nah, kemudian kita untuk di fungsi PHP ini kita buat functionnya ya. Function itu apa sih? Function itu seperti ruang lingkupnya, atau untuk seperti kayak seperti saya kayak div gitu ya. Untuk function ini bahasa lainnya itu apa ya? Wadah atau kantongnya gitu ya, isinya itu. Function ini kita function tambah. Ini untuk penjumlahan ya. Kita tulis di sini untuk variabel A dengan variabel B. Oke. Kemudian kita return. Kita tulis di sini return ke pengembalian itu. Sama di sini variabel A dan ditambah variabel B. Nah, seperti ini. Jangan lupa menggunakan ini guys, titik koma. Dan langsung ke echo-nya. Echo ini seperti tampilannya. Echo ini seperti tampilannya. Kita tulis di sini hasil dari 5 ditambah 30 misalnya, sama dengan ini. Kemudian kita tulis tambah, nggak ada ini, dan gabung. Nah, kita tulis tambah. Nah, ini sudah terkoneksi. Tambah ya, tambah 5 30. Jangan lupa titik koma. Nah, coba ya, kita lihat di exam kita. Oke. Yang sudah diisi itu banyak. Fungsi dasar. Nah, hasil 5 ditambah 30 yaitu 35. Oke. Ini benar guys. Nah, coba kita bisa ganti juga nih. Misalnya 30. Ini juga harus diganti 30. Nah, kita lihat hasilnya berapa.
Bentar. Apa mungkin kita bedain dulu jumlahnya. Ini 35. Ini 35. Oke, coba kita lihat. Coba ini 9. Ini 9. Coba kita lihat. Ini benar gak sih? Tadi awal sudah benar ya guys ya. Oke. Ini kenapa ya? Oke, turun. Tidak terganti ya guys ya. Tapi ini awal hasilnya sudah benar ya, 35 tadi tuh ya. Atau mungkin saya ketika ganti lagi tidak bisa, nggak tahu ya. Oh, apa masih connect ya dengan yang ini guys ya? Apa kita hapus aja dulu yang ini ya? Kita hapus. Bentar. Cut.
Oke, karena ini sangat pusing, kita skip aja ya guys ya, biarin dulu. Oke, ini seperti tadi ya, ini benar sudah 5 tambah 3 hasilnya 8 ini ya. Oke, kita lanjut ke fungsi scope ya, fungsi scope pada PHP. Oke, fungsi scope ini kita jangan lupa lagi dengan ini PHP, kita kasih variabel global var. Oke, sama dengan kita angkanya itu 10 saja. Kemudian untuk functionnya kita pakai test scope ya, test scope. Nah, kemudian kita seperti ini, dan kita menggunakan variabel yang di atas ini ya, lokal dulu, lokal var. Oke, sama dengan 5. Dan untuk bawahnya kita menggunakan global. Global ini buat apa sih Kak? Global itu buat memasukkan variabel yang ada di luar function ini agar masuk ke dalam function ini menggunakan global. Seperti itu ya kurang lebih. Oke. Nah, kita global apa nih yang mau dimasukin? Kita masukin si global var ini ya. Nah, kemudian kita untuk paragraf yang menggunakan BR ya, untuk paragraf baru di bawahnya. Oh, ini nggak pakai BR dulu. Oke, baru bawahnya kita menggunakan echo lokal. Terus untuk variabelnya variabel lokal var, dan untuk ini kita menggunakan BR dulu. BR, kemudian di sini juga sama, echo-nya kita global dan ini kita variabel yang di atas itu global var. Sini kita menggunakan BR juga ya. Nah, untuk penutupnya di sini kita menggunakan test scope lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, lokalnya ada 5 dan globalnya ada 10, bener gak? Nah, ini untuk global ada 10 dan untuk lokalnya ada 5. Oke. Kita lanjut lagi.
Kita lanjut ke yang step 3, yaitu form get. Form get. Oke, untuk form get ini kita menggunakan itu juga sama, jangan sampai lupa. Kita tambahkan variabel untuk nama sama dengan iset C2, kemudian tutup kutip, kita tambah variabel underscore get ya. Oke, dan di sini pakai ini, kemudian ini kita tulis nama ya, karena di samping sini nama, kemudian tanda tanya, dan kita kasih lagi variabel get ya. Kemudian kita tulis lagi seperti tadi untuk namanya. Dan kedua, seperti ini ya, kurang lebih. Kalian bisa salin aja, kalian bisa alt shift, karena ini nggak jauh beda ya. Kalian bisa ganti misalnya ini ditanyanya umur ya, ini ganti umur juga, ini nama diganti umur. Nah, semuanya umur bukan nama. Kemudian kita dari form kita tulis di sini method ya, kemudian get pakai ini guys, terus nama di sini, input type, ini untuk memasukkan tipe teks yang dimaksud oleh beliau. Oke, untuk namanya sampai dikira nama guys, saking fansnya disuruh nyanyi. Bentar. Nama, kemudian kita tulis lagi di sini B. Oke, kurang lebih seperti ini guys.
untuk form getnya di sini saya nyetak ya, nyetak. Oke, mungkin ada kesalahan, ntar saya cek dulu. Oke, untuk tutup kurung sininya. Nah, di sini kalian bisa alt shift juga, karena ini enggak terlalu sih, atau enggak terlalu peran gitu, bukan perannya. Di sini kita tulis umur. Oh, tadi apa? Belum. Umur, dan di sini umur juga. Kemudian kita di sini taruh button ya untuk menempelkan form. Kita submit maksudnya, submit. Kirim. Oke, lanjut lagi ke PHP-nya ya. Maaf guys jika saya ngejelasin kayak kurang, karena ini jam 3 kurang 10 menit. Saya belum tidur. Oke. Kita ke PHP lagi, kita ke if ya. Jika dengan variabel ini. Nah, di sini ada dan double dan. Umur. Di sini kita menggunakan echo halo. Nah, kita di sini pakai variabel lagi. Fauzi Habibi, nama, umurmu. Ini kita menggunakan umur. Seharusnya ini variabel apa? Umur tahun. Coba ingatnya kapan ya? Dari oke. Coba kita cek dulu ya. Ini tuh seperti untuk sama saja. Kalau ini kan get ya. Get itu untuk mengambil ya. Ini hanya mengambil saja. Coba kita lihat untuk di Chrome ini. Itu yang scope get dasar. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini guys, dari form get saya ini. Nama Ismail, umur apa, seperti itu guys.
Oke, lanjut lagi di sini yang keempat itu ada form post ya. Form post PHP. Oke, kita isi dulu. Ini sama saja ya seperti yang form get ini, cuma kita membedakannya ini dari getnya ya guys, sama logatnya gitu. Kita ke D3, kita ke post. Nah, kita samain aja. Nah, yang dibedain ini cuma kalau yang di post ini kita menggunakan post. Nah, terus kemudian sinilah expose nama, dan expose lagi sini kita ganti, jangan sampai tertukar guys atau tidak teliti, maka itu akan salah besar. Di sini kita bisa alt shift aja. Maka kalian juga bisa mengubah ya, kalau di sini disuruhnya itu hobi yang bawah. Nah, hobi. Oke, seperti ini. Kita tutup menggunakan lakukan format balik. Oke, kita lanjut ke form ya. Form method lagi. Post. Input text name. Oke, di sini name. Di sini harusnya ada bukan ini. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Kita belum selesai nih, kita tambah lagi nama bagian. Kita mau keluar dulu. Oke, kita alt shift lagi. Di sini nama kita ganti hobi. Di sini nama kita ganti hobi lagi. Oke, di sini sudah hobi. Kemudian kita tambahkan tombol button. Oke, buttonnya ini kita tulis type-nya apa. Text.
Oke, kita skip lagi di sini. Kita tulis di sini form. Oke, lanjut lagi kita buat untuk PHP-nya. Lanjut lagi untuk hasilnya ya. Kita panggil lagi PHP-nya. Kita menggunakan nama ya. Oke, nama dan variabel hobi ya. Oke, di sini kita tulis echo, tulis hai. Kemudian hobimu. Oke, ini perbedaan dari form post ya. Nah, kalian bisa lihat di hasilnya ini, yaitu form post ya, kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya get sama post itu nggak jauh beda ya. Kalau get itu kayak sama saja mengambil kan, tapi kalau post itu mengambil dan menyimpan database ya untuk post sendiri gitu. Oke, langsung yang ke terakhir itu, yaitu akan terakhir tantangan ya. Yang terakhir itu tantangan siapa? Di sini untuk tantangannya ya, saya menggunakan float dan post A B gitu, request method. Nah, di sini post ya untuk menyimpan, untuk menaruh dan menyimpan database ya. Nah, di sini untuk switch dan variable op, kita ada case tambah, kita ada kurang, kita ada kali, dan ada bagi ya. Jadi di setiap penjumlahan ini, tambahan perkurangan ini, di belakang ini ada break ya untuk membaca satu hasil saja gitu, tidak langsung semua.
Nah, oke. Kemudian untuk seperti seperti ini, if ini. Oke, jika hasilnya ya, kita coba lihat saja hasilnya langsung di Chrome ya, tanpa basa-basi. Oh, bisa. Oke, kenapa nggak bisa guys? Nah, seperti ini ya tantangan dari from calculator PHP ya. Jadi misalnya kalian menaruh angka 5 ya. Nah, di angka keduanya ini kalian mau ditambah atau di kali gitu ya. Di sini bisa gitu. Misalnya 2 kali 6 5 10 gitu guys. Itu fungsi dari tantangan from kalkulator ini sejujurnya ini masih basic banget buat orang-orang yang sudah mahir dan jago. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.